kurang sehat sedikit, tapi tetap semangat. Ya, terima kasih Bu atas waktunya hari ini. Begini Bu, saya ingin mewawancarai Ibu terkait dengan tugas kami sebagai CBP pada modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai sebagai seorang pemimpin Bu. Nah, di sini Bu saya ingin mewawancarai Ibu bagaimana praktek Ibu selama ini dalam pengambilan keputusan selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah Bu ya. Dengan pengalaman Ibu tentunya ya. Saya ingin tahu bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Selama ini yang Ibu praktekkan memang permasalahan-permasalahan sekolah itu banyak sekali. Jadi terkadang ada permasalahan yang kita selesaikan sesuai dengan aturan. Kemudian ada juga permasalahan yang kita selesaikan berdasarkan kebijakan. Kebijakan artinya kita melihat beberapa faktor penyebab permasalahan itu terjadi. Jadi terkadang di sekolah kita membuat keputusan, kan ada yang istilahnya dilema, ada yang namanya dilema moral, ya. Kemudian ada juga rujukan moral. Jadi kalau selama ini Ibu melihat kalau dilema moral, apabila permasalahan itu tidak ada yang melanggar hukum, artinya misal anak-anak berbuat sesuatu, tetapi itu Ibu lihat dari faktor-faktor di belakangnya, penyebabnya, apabila hal tersebut tidak melanggar hukum, Ibu anggap itu dibolehkan. Tetapi kalau ada hal-hal yang sifatnya membujuk, mengajak anak-anak atau siswa ke hal-hal yang tidak baik dan merugikan, terutama khususnya untuk anak itu sendiri, kemudian juga untuk sekolah, mungkin ini nanti keputusannya akan Ibu lakukan musyawarah. Musyawarah tentunya melibatkan beberapa orang wakil. Kemudian kalau di antara wakil kami sudah sepakat, nanti mungkin kalau permasalahan yang lebih besar lagi akan kita libatkan semua guru. Berarti di sini Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus, kalau misalkan Ibu anggap tidak melanggar hukum, Ibu lebih ke musyawarah lagi, seperti itu, mengambil jalan yang terbaik yang memiliki manfaat yang lebih besar, ya. Selanjutnya Bu, bagaimana Ibu menjalankan dalam pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus ini dua kepentingan sama-sama Bu, atau memiliki nilai kebajikan yang sama-sama benar Bu? Oh iya, itu sering sekali itu Bu yang terjadi di sekolah kan. Jadi biasanya kalau Ibu tidak mengambil keputusan sendiri kalau dalam hal tersebut, apalagi yang kebijakan yang sama-sama lebih baik lah istilahnya ya. Tetapi kalau pelanggaran dan sebagainya, Ibu langsung mengambil tata tertib sekolah. Tapi kalau seperti itu permasalahannya, biasanya Ibu bermusyawarah, terutama dengan wakil-wakil dulu. Kemudian seperti Ibu sampaikan tadi, setelah kami mufakat, mungkin hanya sebatas sampai wakil saja yang Ibu lakukan. Tetapi kalau permasalahannya harus juga Ibu libatkan guru, mungkin nanti kami akan bermusyawarah bersama dengan guru. Baik Bu. Berarti Ibu lebih ke bermusyawarah, karena di sini mungkin Ibu kita tidak bisa langsung ngambil keputusan ya. Kalau misal sampai tidak bisa terpecahkan oleh wakil-wakil, nanti berarti selanjutnya sama semua guru ya. Baik Bu, langkah selanjutnya apa yang sudah Ibu lakukan selama ini Bu? Atau prosedur dalam Ibu memecahkan masalah ya? Pertama tentunya Ibu mengidentifikasi masalah dulu ya. Yang Ibu lakukan, Ibu pasti mengidentifikasi masalah. Seperti Ibu sampaikan, seandainya masalah itu memang melanggar tata tertib dan sifatnya seperti Ibu bilang tadi, melanggar hukum, baik itu berat atau tidak, otomatis nanti Ibu bisa mengambil keputusan langsung. Tetapi ada hal-hal yang melibatkan apa itu istilahnya ya, permasalahan yang kita lihat setelah kita identifikasi, banyak hal-hal yang dapat kita benarkan permasalahan tersebut. Jadi itu Ibu biasanya melakukan musyawarah seperti yang Ibu sampaikan tadi, melakukan musyawarah. Berarti langkah pertama kita identifikasi masalah, Ibu kemudian kalau perlu dimusyawarahkan, musyawarahkan. Kalau memang dia melanggar memang hukum, langsung itu kita sesuai dengan tata tertib sekolah. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif ketika Ibu mengambil keputusan seperti itu? Ketika Ibu berada pada kasus dilema
tentang kasus dilema etika yang terjadi di sekolah Ibu? Nah, biasanya yang paling efektif itu melalui musyawarah. Ya, karena permasalahan yang ada di sekolah tentunya bukan kepala sekolah aja yang tahu, guru-guru kan tahu semua. Jadi ketika permasalahan itu kita lakukan musyawarah, jadi semua komponen yang ada di sekolah tahu. Jadi kita punya satu kesepakatan bersama dan keputusan bersama. Berarti musyawarah ya lebih efektif karena emang keputusan bersama itu lebih baik dibanding ya. Selanjutnya Bu ya, hal-hal apa saja selama Ibu dalam mengambil keputusan kan pasti ada tantangan seperti itu kan. Apa kira-kira Bu tantangan yang Ibu hadapi selama Ibu mengambil keputusan? Tantangan itulah tantangan yang Ibu hadapi. Seandainya keputusan Ibu ini tidak sesuai dengan Dewan Guru, mungkin ini menjadi tantangan. Makanya seperti yang Ibu sampaikan tadi, sebelum Ibu mengambil keputusan, biasanya Ibu melakukan musyawarah dengan Dewan Guru, sehingga hasil keputusan tadi merupakan hasil keputusan bersama. Begitu. Iya Bu, berarti tantangan ketika misalkan tidak satu ide Bu. Iya betul. Iya. Jadi Ibu harus lebih musyawarah lagi atau bagaimana itu Bu? Iya, karena seperti ini, karena pemikiran satu orang kan lebih bagus pemikiran beberapa orang daripada pemikiran satu orang. Dalam artian ketika kita bertukar pendapat dengan guru, mungkin ada hal-hal yang tidak terpikirkan oleh ibu, terpikirkan oleh guru, yang nantinya tentunya efeknya akan tidak baik. Makanya ketika ada lebih dari satu orang bermusyawarah untuk kebaikan, tentunya itu yang lebih ibu ambil. Apakah selama ini ketika ada suatu masalah di sekolah, apakah Ibu langsung menyelesaikan itu langsung di tempat atau Ibu ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan permasalahan tersebut? Seperti ini Ibu Mai, kita tentunya sebagai kepala sekolah, sebelum menjadi kepala sekolah ada pengetahuan yang diberikan, mungkin melalui pendidikan ya, seperti Ibu juga ketika menjadi kepala sekolah kan kami melewati pelatihan ya. Jadi jika ada permasalahan di sekolah, seandainya permasalahan itu melibatkan Dewan Guru, melibatkan guru dan siswa, otomatis Ibu tidak menyelesaikan permasalahan itu terlebih dahulu, tetapi mengamankan kondisi di sekolah dulu, sehingga pembelajaran tetap berjalan dengan baik. Setelah itu baru mungkin permasalahan itu akan Ibu selesaikan. Jadi jadwal tidak ada selama ini yang dilakukan, tapi tentatif saja. Ketika ada permasalahan, kemudian kita amankan, misal melibatkan banyak pihak, kita amankan dulu sehingga sekolah dalam keadaan kondisif, kemudian baru kita lakukan pemecahan masalah dengan musyawarah tadi. Berarti boleh dikatakan Ibu langsung mengambil masalah tersebut, tapi dengan apa? Jadwal tentatif, tidak dijadwalkan. Tidak terjadwal seperti itu kan. Kalau bisa cepat selesai kita selesaikan tadi seperti itu kan. Baik Bu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan? Ya tentunya Dewan Guru, apakah kesiswaan, Dewan Guru, semua komponen yang ada di sekolah. Berarti semua warga sekolah, ya, semua warga sekolah. Semua warga sekolah ya, yang bisa membantu Ibu dalam pengambilan keputusan ya. Dari semua yang telah Ibu sampaikan, apa kira-kira Bu yang bisa Ibu ambil? Kesimpulannya dalam Ibu mengambil keputusan yang ada dilema etikanya Bu. Ya, tentunya kita ini di dalam mengambil keputusan banyak kebijakan-kebijakan yang harus kita pikirkan ya Bu Mai ya. Nanti mungkin ke depan Bu Mai seandainya menjadi kepala sekolah, ini kan Ibu yang menyampaikan berdasarkan pengalaman Ibu. Jadi kita lebih mengedepankan musyawarah tersebut, musyawarah di sekolah, kita satukan keputusan bersama, pendapat bersama, sehingga ketika pertanggungjawabannya juga kita akan mendapat dukungan dari seluruh komponen di sekolah. Kenapa? Karena keputusan atau hal yang kita lakukan atau program-program lah misalnya yang kita lakukan di sekolah ini memang didukung oleh semua warga sekolah. Jadi kita bukan artinya kita sebagai kepala sekolah, kepala satuan pendidikan, kita mengambil keputusan berdasarkan kemauan kita, tidak. Tetapi lebih kita utamakan berdasarkan kepentingan warga sekolah. Baik. Berarti di sini bisa kita simpulkan musyawarah itu sangat penting. Iya, musyawarah sangat penting. Tidak bisa kita mengambil keputusan sendiri. Iya, betul. Karena dengan musyawarah pun keputusannya lebih baik dibandingkan dengan keputusan sendiri.
kita pun harus mendengar pendapat orang lain seperti itu. Ya Bu. Iya, betul sekali Bu Mai. Baik Bu, terima kasih banyak atas waktu Ibu Bu ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Apa kabar nih Ibu ya? Alhamdulillah saya sehat Bu Mai. Alhamdulillah ya. Bu Mai gimana? Sehat juga Bu. Begini Bu ya, kami kan ada tugas CDP dari modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin ya. Saya di sini ingin mewawancarai Ibu bagaimana praktik Ibu selama ini dalam pengambilan keputusan di sekolah Ibu. Ya. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana selama ini Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan apakah dia dilema etika atau bukan moral? Ibu Mai, kan saya melihat dari sudut pandang hukum dan moral. Nah, jika kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu kasus tersebut lawan atau sudah pasti kasus tersebut benar lawan salah atau dinamakan bukan moral. Nah, apabila kasus tersebut masih bisa dikatakan benar lawan benar, berarti kasus tersebut menurut saya adalah dilema etika. Berarti Ibu di sini melihat dari sudut pandangnya, seandainya kasus tersebut berhubungan dengan hukum, berarti itu termasuk dalam rujukan moral ya? Iya benar. Seandainya dia memiliki nilai kebenaran dari dua-duanya benar. Dia termasuk dalam dilema etika ya? Iya. Selanjutnya Bu, bagaimana Ibu mengambil keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus dan dilema etika Bu? Di situ kan mengandung nilai dua-duanya benar Bu. Iya. Bagaimana yang Ibu jalankan dalam mengambil keputusannya Bu? Jadi Bu Mai, kan selama ini saya melakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap kasus tersebut. Ya, tentunya dari berbagai perspektif saya melihatnya, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar, yang pastinya keputusan tersebut haruslah menguntungkan banyak orang, ya kan? Dalam artian jangan ada yang merasa dirugikan oleh keputusan tersebut. Apabila pun ada yang merasa dirugikan, itu hanya sedikit mudaratnya. Seperti itu. Berarti yang pertama Ibu lakukan di sini identifikasi masalah. Iya, benar. Dari berbagai perspektif Ibu lihat dan Ibu lihat mana kebaikan yang lebih banyak, manfaatnya yang lebih banyak daripada mudaratnya Bu ya. Iya. Gitu ya. Selanjutnya Ibu, apa langkah-langkah yang Ibu lakukan selama ini dalam Ibu mengatasi masalah dilema seperti tadi Bu? Jadi langkah-langkah prosedur yang mungkin akan saya lakukan apabila saya menemukan permasalahan ya, yang merupakan permasalahan itu adalah dilema etika. Yang pertama, saya menentukan penyebab permasalahan. Siapa saja yang terlibat di dalamnya, kemudian bertanya dan mengumpulkan informasi dengan orang-orang terdekatnya. Ya, tak lupa juga saya berdiskusi nih dengan warga sekolah yang mereka itu adalah keluarga saya di sekolah. Kemudian saya juga membuat beberapa solusi keputusan seperti opsi-opsi lainnya dan menimbang kembali dari berbagai sudut pandang terhadap dampak dan keputusan yang saya ambil tersebut. Kemudian baru saya memutuskan dan mengambil keputusan yang terbaik. Berarti ada beberapa langkah yang Ibu lakukan dalam prosedur yang dilakukan untuk mengatasi dilematika ya. Ada di sini Ibu mencari tahu penyebabnya, siapa aja yang terlibat dalam masalah tersebut, berdiskusi dengan warga sekolah. Kemudian ada membuat beberapa opsi-opsi yang dan terakhir nanti Ibu bisa mengambil salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah solusi yang terbaik solusi terbaik ya. Baik Bu, selanjutnya selama ini apa yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika itu? Jadi kan saya menganalisis kasus terlebih dahulu, kemudian saya menentukan solusi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Saya menganalisis kasus-kasus terlebih dahulu,
kemudian menentukan solusi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, tentunya tetap mengedepankan aspek moral dan nilai-nilai kebajikan, Mai. Serta saya juga mementingkan kepentingan umum atau kepentingan bersama tentunya. Jadi saya juga akan mempertimbangkan kebermanfaatan bagi banyak orang, dan tentunya hal tersebut baik secara jangka panjang. Jadi di sini Ibu pertama menganalisis kasus, kemudian Ibu menentukan solusi-solusi yang berhubungan dengan nilai kebajikan. Baru nanti Ibu juga di sini lebih mementingkan kepentingan orang banyak, ya, mementingkan kepentingan pribadi. Kemudian baru nanti Ibu bisa menyimpulkan keputusan apa yang akan Ibu ambil seperti itu ya. Selanjutnya Bu, selama Ibu dalam mengambil keputusan, apakah ada tantangan dalam mengatasinya Bu? Ada tantangan yang Ibu hadapi dalam seperti kasus dilema etika Bu? Jadi ketika saya harus memilih keputusan mana yang terbaik dalam suatu kondisi, jadi ada dua keputusan yang memang terkadang sama-sama benar, dan ada dua keputusan yang terkadang membuat saya menjadi dilema nih, yang mana yang harus saya pilih, yang A atau yang B. Nah, itu mungkin sebuah tantangan terbesar bagi saya, bagaimana saya menemukan solusi terhadap tantangan tersebut. Selanjutnya, selama ini Ibu dalam pengambilan keputusan, apakah ada jadwal tertentu yang Ibu jadwalkan atau ketika terjadi masalah langsung diselesaikan di tempat? Biasanya apabila masalah itu ringan, saya akan terus memutuskan, ya. Tetapi apabila keputusan itu saya rasa sangat berat, saya harus menganalisis terlebih dahulu nih, agar keputusan yang saya ambil nantinya adalah keputusan terbaik. Berarti di sini Ibu tidak ada jadwal tertentu untuk menangani kasus. Kalau misalkan kasusnya ringan, langsung di situ diselesaikan. Ketika kasusnya mungkin berat, ya perlu analisis lagi Bu ya. Analisis terlebih dahulu. Jadi untuk waktunya saya rasa tidak ada waktu khusus, tergantung bagaimana kondisi dan permasalahan yang datang di sekolah. Selanjutnya Bu, apakah ada selama ini orang yang bisa membantu Ibu atau mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan seperti kasus dilema etika Bu? Tentu ada ya. Dalam pengambilan keputusan saya selalu melibatkan warga sekolah, itu sudah pasti, terutama dewan guru, stakeholder, juga orang tua atau wali murid, orang yang tertentu yang ikut terlibat terhadap kasus tersebut, sehingga ada beberapa masukan atau solusi alternatif nantinya yang dapat menyelesaikan pilihan terbaik, dua pilihan terbaik di antara pilihan yang terbaik. Seperti itu. Berarti tergantung kasus juga Bu ya. Kalau misalkan kasusnya dari warga sekolah, berarti semua warga sekolah terlibat. Iya. Kalau perlu melibatkan orang tua, ya kita libatkan orang tua seperti itu ya. Kalau memerlukan stakeholder lain, misalkan kita libatkan seperti itu ya. Untuk apa masalahnya ini? Iya. Baik Bu, selama apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira apa kesimpulan yang bisa Ibu ambil dari percakapan kita hari ini tentang pengambilan keputusan yang lebih berhubungan dengan dilema etikanya Bu? Ya, tentunya saya akan harus lebih bijaksana ya Mai dalam menganalisis sebuah permasalahan. Saya juga akan lebih mempertimbangkan masukan dan arahan dari berbagai pihak. Selain itu membuat saya lebih lapang dada dalam menerima keputusan. Itu sudah pasti, karena segala keputusan yang telah dipertimbangkan dengan matang akan membawa dampak positif ke depannya, terutama bagi sekolah dan PDP. Jadi sebelum saya mengambil keputusan, tentunya harus ada uji terlebih dahulu agar saya tahu itu termasuk kasus dilema etika ataukah bujukan moral. Kalau itu bujukan moral, tentunya saya mengambil pilihan yang benar. Nah, apabila itu dilema etika, maka saya akan mengambilnya dan mengambil salah satu solusi yang terbaik di antara dua solusi. Seperti itu.
Berarti di sini bisa kita simpulkan dari apa yang sudah kita bicarakan tadi, Bu ya. Ibu lebih bijaksana dalam menganalisis kasus. Saya akan Berusaha ya bijaksana dalam menganalisis setiap kasus. Kemudian ibu juga akan melibatkan semua orang dalam memutuskan suatu solusi masalah. Orang-orang yang terlibat, karena terkadang kalau misalnya semua orang yang tidak terlibat juga tidak tahu terkait permasalahan tersebut ya, tetapi siapa saja yang terlibat akan saya ikut sertakan. Baik, Bu. Kemudian ibu juga akan melihat kasus itu kalau misalkan dilema etika atau bukan moral, ibu akan mengujinya terlebih dahulu seperti itu, Bu ya. Kalau misalkan dalam pengujian tersebut tidak Termasuk rujukan moral, saya tetap memilih yang benar, seperti itu, Bu ya. dan meninggalkan yang salah itu. Kemudian maka saya akan mengujinya dan mencoba mengambil yang paling banyak manfaatnya. Iya. Baik, Bu, terima kasih atas waktu ibu untuk mau saya wawancarai. Sama-sama Bu Mai, semoga sukses TGP-nya. Ya, terima kasih juga, Bu. Ya, mudahan kami bisa menjalankan peran seperti ibu nanti Insya Allah dalam pasti pengambilan bisa. keputusan, Bu ya. Ya, terima kasih banyak, Bu Lia. Oke, Bu Mai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.